Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 improvement yang sudah saya lakukan di store saya, Informa Sleman, terkait 10 kesalahan store manager. Untuk kesalahan yang pertama di sini saya akan membahas mengenai membiarkan kebiasaan buruk terus terjadi. Ya, kebiasaan buruk itu pasti ada, dan terjadi di setiap toko. Tapi bagaimana peran store manager untuk melihat jeli, bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk itu terjadi di tokonya dan mampu mengantisipasi sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak menjadi habit dan berakibat terhadap pencapaian toko yang kurang baik ke depannya. Ya, di sini saya mau bahas mengenai performance dari sales. Ya, terkadang Duty lupa mengingatkan sales terhadap penjualannya pada hari tersebut. Ya, misalkan sales di sales A kurang bagus dalam penjualannya di hari itu, si Duty ini masih cuek, ya, karena mungkin melihat masih awal bulan atau belum waktunya untuk dilakukan evaluasi. Tapi pada saat kita biarkan kebiasaan buruk si SE ini dengan tidak perform di berjualan di hari itu, maka nantinya akan berdampak terhadap penjualannya selama 1 bulan. Nah, di sini kita sudah rubah, ya. Untuk sales-sales yang kurang baik dalam penjualannya, kita lakukan pemanggilan, ya, kita evaluasi penjualan sales setiap 2 jam dan kita share di grup, ya, sehingga sales bisa melihat sampai mana pencapaiannya di jam tersebut. Dan pada saat pulang kita juga melakukan pemanggilan terhadap sales-sales yang secara performa kurang bagus. Kita kasih inputan, kita kasih advice supaya di hari berikutnya si sales ini tidak melakukan kesalahan yang sama dengan performa yang kurang maksimal tersebut. Itu poin yang pertama yang saya improve. Improvement berikutnya yang saya lakukan adalah mengenai scheme insentif yang tidak menarik. Ya, insentif ini ibaratnya adalah trigger bagi sales untuk bisa memacu penjualan menjadi lebih baik lagi. Ya, insentif yang diberikan atau challenge yang diberikan tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah, ya, sehingga si sales ini masih punya gap untuk bisa memacu penjualannya melebihi standar yang diberikan. Ya, sebelumnya mungkin ini belum dilakukan, tapi ini sudah kita perbaiki di bulan ini. Ya, jadi untuk penjualan tertentu kita akan berikan suatu challenge terhadap sales tersebut berupa gift. Ya, gift bisa makanan, ya, biskuit, coklat dan lain-lain. Ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita tentukan sebelumnya, baik dari sisi value maupun hal-hal lain yang menunjang seperti Furnipro, ya, pencapaian CR Furnipro, kemudian angka-angka derivatif yang lainnya. Ini tujuannya adalah memacu sales ini untuk bisa berbuat lebih atau mencapai hasil lebih di hari itu. Ya, dari standar yang sudah kita berikan, kita naikkan sedikit sehingga si SE ini mau berjuang, ya, dengan adanya iming-iming yang sudah kita berikan di awal tadi, ya, sehingga ini efektif sekali untuk memacu, meningkatkan performa dari tiap-tiap SE kita untuk berjualan melebihi dari standar yang diberikan. Dan improvement ketiga yang dilakukan adalah mengenai poin lebih menghakimi daripada melatih. Nah, kesalahan ini biasanya memang sering terjadi pada kita sebagai seorang store leader. Kita lebih sering menghakimi atau menjudge tim kita pada saat mereka belum mencapai hasil yang maksimal. Padahal di situ mungkin ada peran kita juga yang terkadang kurang meluangkan waktu kita untuk melatih tim kita, untuk mengajari tim kita bagaimana bisa menjual yang baik, bagaimana bisa mendapatkan atensi dari si customer, bagaimana bisa melakukan upselling,
bagaimana bisa menjelaskan produk dengan benar. Hal-hal itu yang terkadang kita lupakan, ya. Di sini kita improve bagaimana kita biasakan luangkan waktu dalam seminggu sekali untuk mengumpulkan sales atau supervisor yang pada saat di minggu tersebut penjualannya kurang maksimal. Kita lakukan sesi sharing, kita lakukan sesi tanya jawab terkait pencapaian yang masih kurang maksimal di minggu sebelumnya, ya. Di situ kita coba evaluasi dan kita coba latih, ya, apa saja yang kita bisa improve, ya, sehingga di minggu berikutnya pencapaiannya bisa jauh lebih baik lagi. Kita juga terkadang melakukan role play, ya, sehingga si S ini paham bagaimana caranya melakukan service yang baik terhadap customer, apa-apa saja yang harus dilakukan tahapannya dari A sampai Z, sehingga betul-betul paham dan betul-betul bisa diimplementasikan pada saat dia bekerja. Nah, di sini adalah penting, ya. Di sini penting karena pada saat kita sudah bisa terjun langsung melatih tim kita, memastikan bahwa tim kita memiliki pemahaman dan skill yang sama, maka pada saatnya nanti toko akan bisa menjadi lebih baik lagi dalam sisi pencapaian. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.